Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas tentang tafkhim dan juga tarkik. Apa itu tafkhim? Tafkhim adalah menebalkan suara. Dan apa itu tarkik? Tarkik adalah menipiskan suara. Maksudnya menebalkan suara adalah vokal atau suara vokal itu penuh di dalam rongga mulut. Dan cara untuk mentafkhimkan atau menebalkan suara itu dengan mengangkat pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah yang bagian dalam. Kalau ini namanya ujung lidah. Pangkal lidah itu agak dalam. Contohnya seperti ini. Ini bibir atas nih. Ini lidah. Ini bawah, bibir bawah. Dan juga rahang ya. Ini bagian atas, ini lidah. Ketika mau mentafkhimkan, maka pangkal lidah diangkat. Paham? Ini ujung lidah, ini pangkal lidah bagian dalam, pangkal lidahnya yang diangkat. Ini untuk menebalkan suara. Di dalam huruf isti'la dan juga huruf ro, ini bisa dibantu dengan bibir. Ro, ru. Kalau huruf isti'la, kho, khi, khu. Bibirnya membantu dan pangkal lidahnya diangkat. Kesannya itu huruf tafkhim seperti menggema di dalam mulut. Dan di antara huruf yang berpotensi untuk tafkhim dan juga berpotensi untuk menjadi tarkik ada dua, yaitu huruf ro dan juga huruf lam. Ro pada semua lafaz, lam hanya pada lafaz jalalah atau lafaz Allah dan juga Allahumma. Berpotensi tafkhim atau tarkik kepada dua huruf ini. Selain dua huruf ini, ada juga yang berpotensi untuk tafkhim, yaitu huruf-huruf isti'la. Hanya saja huruf-huruf isti'la ini semuanya tafkhim. Tidak mungkin menjadi tarkik. Hanya saja dalam isti'la atau huruf isti'la ini, kemungkinannya tafkhimnya kuat atau tafkhimnya ringan. Cuman huruf isti'la semuanya tafkhim dalam segala kondisi. Jadi kesimpulannya, seluruh huruf isti'la itu tafkhim, ada 7 huruf. Sedangkan huruf ro dan juga huruf lam pada lafaz jalalah, ini berpotensi tafkhim dan berpotensi untuk menjadi tarkik. Ada 2 kemungkinan dalam huruf ro dan juga huruf lam lafaz jalalah. Dan disimpulkan juga bahwa seluruh huruf hijaiyah yang jumlahnya ada berapa? 28. Semuanya itu istifal sifatnya, tipis. Tidak mengangkat pangkal lidah ketika membacanya. Kecuali huruf isti'la. Isti'la itu kebalikan dari istifal. Istifal itu kebalikan dari isti'la yang mengangkat pangkal lidah. Seluruhnya istifal kecuali huruf isti'la dan kemungkinan pada ro dan juga lam pada lafaz jalalah. Karena ro dan juga lam ini kemungkinan tafkhim, ada kemungkinan tarkik. Kenapa ro dan juga lam tidak dimasukkan kepada huruf isti'la? Karena ro dan juga lam ada kemungkinan tarkik. Sama ketika mengucapkan huruf ro yang tafkhim, lam pada lafaz jalalah yang tafkhim, ini mengangkat pangkal lidah. Berarti sifat isti'la keluar. Kenapa ro dan lam tidak dimasukkan isti'la saja? Karena ada sebagian kondisi ro ini dibaca tarkik dan juga lam pada lafaz jalalah dibaca tarkik. Makanya nggak masuk ke dalam huruf isti'la. Tapi huruf-huruf isti'la ini semuanya terus-terusan tafkhim dalam setiap kondisi. Hanya saja tafkhimnya kuat atau ringan. Jadi huruf isti'la ini tafkhimnya itu lazim. Terus-terusan, tidak akan pernah berubah. Dia menetap pada hurufnya. Sifat tafkhimnya terus-terusan menetap pada hurufnya. Sedangkan lam dan ro, ini isti'lanya tidak lazim, tapi aridoh. Dia kondisional. Kadang-kadang tafkhim, kadang-kadang tarkik. Makanya nggak dimasukkan kepada huruf isti'la. Ini penjelasan tentang tafkhim dan juga tentang tarkik baru permulaan nih. Kita akan bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Huruf isti'la. Ada berapa huruf isti'la ini? Huruf isti'la ada 7. Kha, sa, dad, gha, ta, qaf, dha.
Biar mudah menghafal, disusun menjadi khussadaqtin. Nah, ketujuh huruf ini cara melafadzkannya itu harus mengangkat pangkal lidah. Bibir, ini tenggorokan. Ini lidah nih, pangkal lidah dinaikkan. Kho, so, do, ro, to, ko, wo. Huruf isti'la ini semuanya tafkhim. Cuman kadang-kadang tafkhimnya kuat atau kadang-kadang tafkhimnya ringan. Kapan tafkhimnya menjadi kuat? Pertama, ketika huruf isti'lanya berharokat fathah. Contohnya kho, so, do, go, to, ko, wo. Yang kedua, ketika berharokat dhamma. Contohnya khu, su, du, gu, tu, ku, zu. Angkat pangkal lidahnya dan bisa dibantu dengan bibir. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika sukun tetapi didahului oleh fathah atau dhammah. Contohnya as, al, al. Sebelumnya dhammah us, ud, tafkhimnya kuat pada kondisi seperti ini. Dan kapan tafkhimnya menjadi ringan? Pertama ketika kasroh. Dia tetap tafkhim, hanya saja ringan tafkhimnya. Contohnya khi, si, di, ti, zi. Ini masih tafkhim tapi ringan. Atau ketika sukun tetapi didahului oleh kasroh. Tadi ini yang kuat didahului fathah atau dhamma. Ini didahului oleh kasrah. Contohnya is, il. Masih diangkat pangkal lidahnya, tetapi dia ringan karena kondisinya sebelumnya didahului kasrah. Ini contohnya untuk lebih mudah. Kho, khi, khu, bah. Kho kuat, khi ringan. Khu kuat, bah kuat, bih ringan. Huruf so, si, su, bas. So kuat, si ringan, su kuat, bas kuat, bis ringan. Dan contoh yang lain. Contoh yang mati, ih, kuat, ringan, kuat. As, is, us. Al, ib, kuat, ringan, kuat. Ketika tasdid bagaimana? Tidak merubah. Yang dilihat adalah harokat huruf yang bertasdidnya tersebut. Huruf isti'la yang bertasdidnya tersebut. Akho, berarti ini kuat. Akhi, berarti ini ringan. Akhu, kuat. Huruf go, agho, aghi, aghu. Kedengarannya juga berbeda. Huruf to, atto, atti, attu. Dalam lafadznya contohnya wasulhu khair. Gummah, gum. Tuh dia kuat huruf gha-nya. Lahumul khiyarah. Ghilmanun, ghilmanun, ghil. Bibirnya nggak seperti ini, nggak membulat, tapi agak ke bawah. Ghil, khi, si. Tapi ketika fathah atau dhamma, membulat bibirnya dibantu. Kho, so, do, go. Paham ikhwan? Dan sebaliknya, huruf-huruf istifal selain huruf 7 ini semuanya istifal. Kecuali ro dan juga lam pada kondisi tertentu dia menjadi isti'la, menjadi tafkhim. Maka selain 7, ro dan lam berarti 9, ini semuanya huruf istifal, semuanya tipis.
Dan juga ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la, ini menjadi tebal juga nun tanwinnya tersebut. Kalau nun tanwin bertemu dengan huruf isti'la menjadi ikhfa, kecuali huruf gha dan juga kha. Shad, dhad, ta, qaf dan dha ini huruf ikhfa. Maka ikhfanya tebal. Contohnya yansurukum, yansurukum, maudud, maudud. Nun tanwinnya sudah tebal, tafkhim juga. Yantiqu, yantiqu, yanzuru, yanqalibu, lailan tawila. Paham ikhwan? Mudah-mudahan bisa difahami. Sekarang huruf ro. Ro itu kadang menjadi tafkhim, kadang menjadi tarqiq, kadang-kadang boleh tafkhim dan juga boleh tarqiq. Kapan huruf ro dibaca tafkhim atau tebal? Yang pertama ketika ro berharokat fathah. Yang kedua ketika ro berharokat dhammah. Contoh yang fathah. Rabbil alamin, rabbil, rob. Mulutnya membantu, bibirnya membantu, pangkal lidahnya diangkat. Ara'aital ladzi, ara'aital, bukan ara'ai tapi ara'aital ladzi. Contoh yang dhammah. Syahrul Ramadhan, syahrul Ramadhan. Anir ruh, ruh. Dia tebal. Pangkal lidahnya diangkat, bibirnya membantu. Kemudian yang ketiga, ro sukun. Yang mana sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Ini ro sukun semua ya, 4, 5, dan 6. Biar mudah nih, saya kasih tanda seperti ini. Ro sukun sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Contohnya, mardiyah, mardiyah. Atau tarmihim, tarmihim, taru. Mulutnya membantu, pangkal lidahnya diangkat. Kemudian yang ketiga, huruf ro sukun sebelumnya berharokat dhammah. Contohnya furqana, fur. Huwa qur'anun, 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 qur. Yang kelima, ketika ro sukun yang mana sebelumnya hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal adalah hamzah atau alif di awal kata yang mana tidak ada harokat atau tidak ada tanda baca sama sekali. A, I, U. Dia alif saja. Jadi hamzah wasal ini dibaca ketika di awal kata, tetapi lebur atau tidak dibaca harokatnya ketika diwasal. Nah ini ro sukun sebelumnya hamzah wasal. Contohnya irji'i, irji'i. Yang lain inirtabtum, inir. Alif itu cuman karena dia wasol maka alifnya tidak dibaca langsung. Ini ni-nya menjadi patokan. Inirtabtum. Kemudian yang keenam, ketika ro sukun sebelumnya adalah kasroh. Belum selesai ini. Ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya isti'la yang berharokat dhammah. Dan itu berada dalam satu kata. Karena nanti kalau dua kata berbeda menjadi tarkib. Ya, sebelumnya kasroh, setelahnya isti'la dhammah dan dalam satu kata. Contohnya fi qirtasin, qir. Ro sebelumnya kasroh, qir to setelahnya huruf to, huruf isti'la. Qirtasin. Contoh yang lain, wa irsadan, wa irsadan, ir tebal dia. Kemudian yang ketujuh, ketika ro sukun karena wakof, ro sukunnya karena wakof, maka saya nggak masukkan di sini. Ini ro sukunnya karena wakof berarti berhenti. Ya,
Asalnya hidup menjadi mati, waqaf. Dan sebelumnya berharokat fathah. Contoh, al-kautsar, al-kautsar, abtar, ya. Fakkara wa qaddar, dar. Nah, ra-nya menjadi tebal. Kemudian yang kedelapan, ra sukun karena waqaf yang sebelumnya berharokat dhamma. Contohnya, alhaakumut takatsur, thur. Sebelumnya harokat dhamma. Yang lain, ardzalil umur, umur. Ra-nya menjadi mati, asalnya umuri menjadi umur. Karena waqaf menjadi mati dan sebelumnya berharokat dhamma, maka menjadi tebal ra-nya. Selanjutnya, ra sukun karena waqaf, yang mana sebelumnya alif. Contohnya, wa yakhtar, mad adil sukun, ya, dan juga tebal. Wa inni laghaffar, far, bukan biasa ghaffar, nggak gitu, tapi ghaffar. Pangkal lidah diangkat, bibir membantu, far. Paham? Fattaqun nar. Lanjut, yang ke-10. Ketika ra sukun yang karena waqaf sebelumnya huruf waw. Contohnya, min azmil umur. Yang lain, qaulaz zur. Yang ke-11, ketika ra sukun karena waqaf yang mana sebelumnya sukun lagi, huruf yang mati juga, dan sebelumnya fathah atau dhamma. Jadi sebelum ra-nya itu ada huruf yang sukun dan sebelum huruf yang bersukun ini adalah harokat fathah atau dhamma. Contohnya, wasta'inu bis sabr. Sabr. Ba-nya mati, sukun, dan sebelumnya fathah, sabr. Yang dhamma, wala yuridu bikumul usr. Sa-nya mati, sebelumnya ain yang dom, usr. Jadi ra-nya menjadi tebal. Itu ra yang tafkhim, ada pada 11 kondisi. Kemudian huruf ra yang tarqiq kapan? Ketika ra berharokat kasrah. Contohnya, yadriba, yadriba, riba, bukan yadriba. Ya. Bibirnya pun enggak ke depan, tetapi malah ke bawah, si bibir bawahnya. Yadriba. Contoh yang lain, syarrima, syarrima, rima, khalaq. Itu harokat kasrah. Kemudian yang kedua, ketika ra sukun, yang mana sebelumnya kasrah dan sesudahnya bukan huruf isti'la, berarti harus huruf istifal. Kalau yang tafkhim sebelumnya kasrah, setelahnya isti'la berharokat dhamma. Ini sesudahnya bukan isti'la, berarti huruf istifal. Contohnya, ali fir'aun, ali fir'aun. Sebelumnya kasrah dan setelah ra-nya huruf ain, bukan isti'la. Fir'aun, fir, bukan firu, tapi fir'aun. Contoh yang lain, wa yaghfir lakum, wa yaghfir lakum, fir, bukan fir lakum, karena tarqiq dan terjadi dalam dua kata. Ini jika bertemu dengan huruf-huruf isti'la tetapi terjadi dalam dua kata yang terpisah, maka tetap dibaca tarqiq atau tipis. Ingat, dua kata yang terpisah walaupun bertemu dengan huruf isti'la. Contohnya, fasbir sabran jamila, bir, dia dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Walaupun dia bertemu dengan huruf isti'la, tetapi dia berada pada dua kata yang terpisah, maka dibaca tipis atau tarqiq. Yang ketiga, kondisi tarqiq, yaitu ketika ra sukun karena waqaf dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah atau ya sukun. Contohnya, jami'un muntasir, tasir,
sir, bukan tasir, tapi tasir. Yang lain maqabir, maqabir, bir, bukan maqabir, tapi bir, tipis dia. Sebelumnya kasrah, bir. Kalau yang sukun gimana sebelumnya? Contohnya miqitmir, mir. Berarti mad adil disukun, mir, bukan mir. Selanjutnya huruf ro boleh tafkhim dan juga boleh tarkik. Pada kondisi yang pertama ro sukun, sebelumnya kasroh dan sesudahnya isti'la kasroh, bukan isti'la dhamma. Ini yang tafkhim, wajib tafkhim. Kalau yang dhamma ini sesudahnya isti'lanya berharokat kasroh, maka boleh tafkhim, tapi boleh juga tarkik. Contohnya kullu firqin, kullu firqin, firqin. Itu tarkiknya. Tebal pun atau tafkhim boleh. Kullu firqin. Karena setelahnya isti'la tapi kasrah. Jadi boleh dua keadaan. Selanjutnya yang kedua ra sukun karena waqaf dan sebelumnya huruf isti'la dan sebelumnya lagi kasrah. Contohnya ainal qitr. Ainal qitr. Qitr. Bisa tafkhim atau tarkik. Yang tafkhim qitr, yang tarkik qitr, 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 ya itu tarkik. Dan yang ketiga boleh tafkhim dan boleh tarkik ketika ro sukun yang waqaf dan sesudahnya ya yang terbuang. Contohnya kana nakir atau kana nakir, boleh dua keadaan. Lalu bagaimana dengan ro yang bertasydid? Tafkhimkah, tarkikkah? Ini tidak mempengaruhi tasydidnya. Tapi yang dilihat adalah kaidah ini. Ro-nya berharokat apa? Kalau fathah ya berarti tafkhim. Kalau kasroh ya berarti tarkik tipis. Contohnya bismillahir. Tafkhim atau tarkik itu? Tafkhim. Jangan fokus pada sebelum huruf ro-nya, tapi dilihat pada huruf ro-nya dan tasydidnya tidak berpengaruh. Bismillahirro, ro berarti harokat fathah, berarti tafkhim. Hirroh, hirroh. Bismillahirroh, karena berharokat fathah menjadi tafkhim. Jangan terkecoh dengan tasydidnya. Tapi karena tasydid ditambah saja getarannya karena harus ditahan dulu. Hirrahma. Sedangkan tafkhim atau tarkiknya dia menjadi tafkhim, tidak terpengaruhi oleh tasydid. Contoh yang lain, bil birri wat taqwa, birri. Tafkhim tarkik. Tarkik berharokat kasrah, bil birri, birri bukan birri tapi birri. Mafhum ikhwan? Itu diantara penjelasan tentang huruf ro. Bisa tafkhim, bisa tarkik, dan kadang bisa tafkhim dan juga tarkik dalam 3 kondisi. Yang tarkik ketika 4 kondisi. Yang harus tafkhim ketika 11 kondisi. Yang dihafalkan yang ini saja. Yang 4, yang tarkik. Karena kalau menghafalkan yang 11 ini susah. Hafalkan yang 4 sehingga tahu, oh kalau kondisi seperti ini tarkik. Kalau tidak seperti ini ya berarti tafkhim. Jadi hafalkan yang sedikit. Karena kalau yang ini udahlah biar mudah tafkhimkan saja gitu. Kalau baru belajar pertama kali sehingga mudah untuk menghafal. Jadi nanti ketika membaca Al-Qur'an dekatkan teorinya sehingga kita bisa mengamalkannya. Sekarang yang ketiga yaitu huruf lam pada lafadz jalalah. Huruf lam pada lafadz jalalah. Apa itu lafadz jalalah? Lafadz jalalah adalah lafadz keagungan. Yakni terdapat dalam lafadz Allah atau Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Lam pada lafadz jalalah ini bisa tafkhim, dibaca tebal atau tarkik. Kapan dia dibaca tafkhim? Ada 3 kondisi. Yang pertama ketika mubtada atau awal susunan kata. Contohnya Allah,
dalam kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau Allahumma rabbana misalnya. Di dalam doa biasanya ini di awal Allahumma, Allahumma, itu tafkhim. Yang kedua, sebelumnya berharokat fathah. Qul huwallah, tafkhim. Yang ketiga, sebelumnya berharokat dhammah. Rasulullah. Jadi cara mentafkhimkan lafaz Allah ini dengan mengangkat pangkal lidah. Allah. Jangan dibantu dengan bibir. Seperti pada huruf ro dan juga huruf isti'la, berbeda. Ya, bibirnya jangan dikedepankan. Apalagi sampai membulat. Allah. Jadi seperti ditambah huruf waw. Allah, Allahumma, bukan Allah. Itu seperti ada huruf w atau huruf waw, Allah. Tapi bibirnya itu justru diam. Ulama menjelaskan Allah yang sempurna, lafaz Allah yang sempurna, ini bibirnya diam, tidak bergerak sama sekali. Allah, Allahumma. Jadi suaranya terkumpul di mulut. Mulutnya dibuka, tapi tidak seperti tersenyum. Allah, karena kalau tarkik ini tersenyum. Lillah, Allah. Bukan hanya Allah saja yang tidak menggerakkan bibir. Allah, bibirnya tidak bergerak. Itu yang sempurna. Jangan dibulatkan bibirnya atau monyong. Allah, insya Allah, insya Allah. Nah, jangan gitu. Insya Allah. Dan juga perhatikan huruf haknya. Jangan hak kecil. Allah, hak besar, bukan Allah. Nah, bukan Allah, tapi Allah. Kemudian lam pada lafaz jalalah yang tarkik hanya satu kondisi, yaitu sebelumnya kasroh. Contohnya yarfa'illah. Ini bibir seperti tersenyum. Yarfa'illah. La biasa saja. Mafhum ikhwan? Ini semua penjelasan tentang tafkhim dan juga tentang tarkik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita semuanya. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kekurangan, kebodohan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada tambahan silahkan tulis di komentar. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.